Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita masih membahas tentang aturan teknik gambar mesin dan tanda pengerjaan. Jadi beberapa minggu yang lalu kita membahas mengenai toleransi, yaitu toleransi linier dan toleransi Swain. Kemudian dilanjutkan lagi mengenai toleransi geometri. Lalu kita membahas mengenai nilai kekasaran dan tanda pengerjaan. Dan hari ini kita akan membahas mengenai simbol dan tanda proses pengelasan. Pengelasan atau welding adalah salah satu teknik penyambungan logam dengan cara mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi dengan atau tanpa tekanan dan dengan atau tanpa logam penambah dan menghasilkan sambungan yang kontinu. Sebagai alat penyambung permanen dari bagian-bagian, pengelasan merupakan sambungan yang lebih ringan dan kuat daripada sambungan keling. Nah, sambungan las sangat luas penggunaannya dalam industri sebagai alat penyambung permanen dari bagian-bagian mesin dan konstruksi. Nah, salah satu contohnya bisa kalian lihat di sini adalah salah satu komponen yang cara penyambungannya bisa dilihat di sini menggunakan pengelasan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Klasifikasi pengelasan dibagi dalam 3 kelas utama, yaitu pengelasan cair, yaitu cara pengelasan di mana sambungan dipanaskan sampai mencair dengan sumber panas dari busur listrik atau sumber api gas yang terbakar. Berikutnya yaitu pengelasan tekan, adalah cara pengelasan di mana sambungan dipanaskan dan kemudian ditekan hingga menjadi satu. Berikutnya pematrian adalah cara pengelasan di mana sambungan diikat dan disatukan dengan menggunakan paduan logam yang mempunyai titik cair rendah. Dalam hal ini logam induk tidak turut mencair. Nah, tugas kalian silahkan diskusi dengan teman kalian sejumlah 4 siswa sesuai nomor absen. Silahkan dicari tentang cara atau metode pengelasan sesuai klasifikasi di atas. Silahkan dikumpulkan di Google Classroom, boleh ditulis tangan ataupun diketik. Nah, berikutnya ini adalah konstruksi pengelasan sederhana. Jadi ini adalah terdiri 2 buah plat yang disambung dengan proses pengelasan. Jadi ini adalah bentuk piktorialnya, ini adalah bentuk gambar pandangan atau ortogonal. Akan tetapi, sekali lagi ini adalah penunjukan digambarkan dalam bentuk sebenarnya. Nah, untuk penggambaran yang sesuai dengan penunjukan pengelasan sesuai dengan standar ISO yang benar adalah seperti ini. Jadi, pada bagian ini disambung dengan menggunakan pengelasan, ditunjukkan pada arah panah, yang artinya bahwa ini adalah las sudut dengan ukuran dasar penampang potongnya adalah 4 mm. Sedangkan ini gambar pandangan sampingnya, seperti ini penunjukan simbolnya. Nah, berikutnya mengenai simbol pengelasan sesuai standar ISO adalah seperti ini. Jadi ini adalah panahnya, ini garis penunjuk. Bentuk lingkaran ini adalah lambang di las keliling. Akan tetapi jika ada tanda titik di tengahnya, ini maksudnya adalah lambang di las di lapangan. S ini adalah ukuran atau kekuatan. Ini adalah garis dasar. Kemudian R ini adalah celah akar. Lalu A ini adalah lambang kontur, sedangkan F di sini lambang penyelesaian. Bagian ini itu adalah sudut alurnya. Kemudian lambang las dasar ditempatkan di bagian ini. Lalu L ini adalah panjang manik las. P ini adalah jarak antara manik las,
bisa dihilangkan apabila tidak diperlukan. Sedangkan bagian ini adalah yang disebut dengan ekor. Sedangkan T ini adalah referensi spesifikasi dan N ini adalah jumlah las titik atau las proyeksi. Jadi sekali lagi, penunjukan simbol pengelasan ini mulai dari panah ini, garis penunjuk, garis dasar yang dilanjutkan dengan ekor. Nah, sekarang mengenai penerapan simbol pengelasan. Jadi, seandainya kita menemukan simbol pengelasan seperti ini, artinya bahwa ini adalah las alur persegi dengan celah akar 2. Maksudnya apa? Maksudnya pada saat proses pengelasan, benda kerja ini diberikan clearance atau kelonggaran sebesar 2 mm. Nah, sedangkan berikutnya, misalkan di sini terdapat tanda panah, di sebelahnya ini 16, lalu ada simbol V, 2 dan 60 derajat, artinya bahwa benda sebelum dilas dibentuk menjadi seperti ini, jadi mempunyai sudut 60 derajat, kemudian dalamnya alur 16, dan nanti pada saat pengelasan diberikan celah akar sebesar 2. Contoh berikutnya yaitu las alur V ganda atau las X. Nah, dilihat di sini bahwa sudut dari bagian atas ini sudutnya 60 derajat, sedangkan bagian bawah itu 90 derajat. Pada saat proses pemasangan diberikan celah akar sebesar 3 dan dalamnya alur di sini bisa dilihat untuk sudut 60 derajat itu kedalamannya adalah 16, sedangkan untuk sisi sebelah yang 90 derajat ini ukurannya 9 mili. Begitu juga untuk bagian bawahnya las alur Uganda. Simbolnya seperti ini, yang artinya bahwa dalamnya alur itu 25 mm, sudut alurnya 25, jari-jari alurnya itu 6, dan perbedaan di sini celah akarnya 0. Kalau celah akarnya 0 berarti di sini tidak mempunyai clearance, jadi bahannya langsung ditempelkan. Nah, untuk mempersingkat waktu, kalian bisa mempelajari penerapan simbol pengelasan di file PDF. Nah, seperti ini. Nanti bisa kalian tanyakan pada saat pembelajaran luring. Nah, berikutnya yaitu mengenai simbol pengelasan. Jadi akan saya jelaskan di sini mengenai gambar kerja pengelasan yaitu gambar tangki reservoir dilas. Nah, di gambar sebelah kiri ini adalah gambar assembly dari tangki di mana perakitannya itu menggunakan sistem pengelasan. Terdapat 6 bagian. Bagian pertama ini disebut dengan plat badan, dari bagian ini disebut plat badan. Sedangkan bagian yang kedua itu disebut dengan plat tutup. Plat tutupnya bagian kanan dan bagian kiri. Lalu nomor 3 ini adalah lubang orang. Lalu yang nomor 4 ini adalah flange dilas. Bagian 5 ini adalah lubang penguras, sedangkan bagian 6 di sini adalah flange dilas. Nah, karena tidak memungkinkan penggambaran dari tangki reservoir ini selain di skala, yaitu skalanya 1:10, apabila ditunjukkan penunjukan ukuran semuanya di sini, itu tidak akan terbaca sehingga kita dapat menjelaskannya melalui detail view. Jadi contohnya ini C, ini diperbesar skalanya 1:2.
Jadi sekali lagi proses penggambaran bagian C yaitu lubang orang ini skalanya 1:2 dan ditampilkan di sini. Nah, di sini jelas bahwa pada pemasangan lubang orang di sini ini terdapat kelonggaran yaitu pemasangannya diturunkan 5 mili dan pada bagian ini dilas. Nah, proses pengelasan ini ditunjukkan pada anak panah yang artinya bahwa ini adalah las sudut dengan ukuran dasar penampang potongnya adalah 5 mili. Dan terdapat simbol lingkaran di sini berarti pengelasannya itu dilas keliling. Nah, sedangkan bagian bawahnya juga demikian, sama menggunakan las sudut. Hanya saja di sini ukuran penampangnya lebih besar, ukuran dasar penampang pengelasannya di sini adalah 10 dan ini proses pengelasannya juga keliling. Nah, berikutnya untuk lebih jelasnya saya jelaskan langsung lewat software Inventor supaya kalian bisa lebih paham. Jadi ini yang disebut dengan plat badan. Kemudian ini adalah plat penutupnya. Lalu bagian ini adalah lubang penguras, sedangkan ini lubang orang. Kemudian ini flange yang pertama, dan berikutnya ini adalah flange yang kedua. Nah, berikut ini adalah masing-masing komponen tadi diassemble atau dirakit menjadi bentuk seperti ini. Akan tetapi ini belum disambung dengan proses pengelasan. Jadi ini adalah tangki reservoir yang sudah diassemble dan akan kita las. Saya klik delay, kemudian saya select untuk pilihan yang pertama dan ini pilihan yang kedua. Kemudian saya isikan sesuai gambar. Ini ukurannya. Nah, ini adalah pengelasannya. Kemudian pada bagian atas, pilihan keduanya adalah ini. Lalu bagian ini juga dilas, bagian ini dan bagian ini ukurannya 10 mili. Oke. Nah, jadi untuk penggambaran lasnya seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk bagian-bagian yang lain. Nah, jadi salah satu cara untuk memberikan pengelasan pada gambar kerja di menu Inventor seperti itu. Nanti bisa kita lanjutkan untuk bagian yang lain. Dan tugas kalian yang berikutnya yaitu mengartikan masing-masing simbol ini. Silakan ditulis di kertas, kemudian silakan dikirimkan di Google Classroom. Jadi ada beberapa simbol las di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini silakan kalian tulis arti simbolnya apa dan bentuk benda yang sebelum dilas itu yang dipersiapkan seperti apa, silahkan kalian kerjakan. Nah, demikian pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat.
Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.